dan 13. Firman Tuhan di sini sangat jelas sekali ya, berhubungan dengan praktek di dalam kehidupan gereja yang sebermula. Ya. Kehidupan gereja yang sebermula ini ya saya menyebutnya ada 4 pilar ya, ada 4 tiang penopang dalam kehidupan gereja. Nah, ini disebutkan di ayat 42 semuanya. Yang pertama adalah pengajaran para rasul. Yang kedua adalah persekutuan para rasul. Yang ketiga adalah memecahkan roti. Dan yang keempat adalah berdoa. Jadi kalau keempat hal ini atau keempat pilar ini diambil dari kehidupan gereja, maka boleh dikatakan kehidupan gereja kita itu akan menjadi kosong melompong. Ya. Hari ini kita perlu bertekun dalam 4 hal ini, ya, pengajaran para rasul, persekutuan para rasul, memecahkan roti dan berdoa. Nah ini 4 hal tapi dibagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama itu khusus, kelompok yang kedua itu umum. Kelompok yang pertama adalah pengajaran para rasul dan persekutuan para rasul. Ini sangat khusus ya. Jadi kita tidak boleh mengajarkan ajaran lain, dan kita juga tidak boleh memiliki persekutuan sendiri yang bukan persekutuan para rasul. Nah, maksudnya bagaimana? Pengajaran para rasul adalah pengajaran yang sesuai dengan ekonomi perjanjian baru Allah. Persekutuan para rasul juga sama, persekutuan yang sesuai dengan persekutuan Allah Tritunggal, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, pengajaran para rasul ini di zaman sebermula itu dalam kehidupan gereja di awal Masehi itu sudah mulai disusupi oleh ajaran-ajaran yang lain. Makanya Paulus mengingatkan kepada Timotius, kamu ingatkan orang-orang supaya tidak mengajarkan ajaran lain selain apa? Ekonomi Allah. Nah, ajaran lain seperti apa? Misalnya masalah baptisan, ya, sederhana sekali ya. Ini dapat membuat kita terpecah. Ada orang sampai mendirikan gereja baptis, ya toh? Padahal itu bukan sepenuhnya. Dia mengambil sedikit, dia menekankan sedikit, akhirnya apa? Dia menjadi tersendiri, ya. Karena kalau orang tidak dibaptis Islam mungkin tidak boleh masuk ke sana. Ya, jadi ini sangat menekankan satu ajaran tertentu sehingga dalam tanda kutip dia mengajarkan ajaran lain. Ada lagi yang mungkin sekarang ini ada namanya gereja karismatik, ya. Jadi sangat menekankan karunia-karunia. Jadi kamu kalau masuk anggota gereja, kamu pasti punya karunia. Kalau kamu tidak punya karunia, berarti kamu tidak rohani. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, jadi ajaran ekonomi Allah bukan itu toh, ya, bukan hanya itu, dan itu mungkin minor ya. Jadi ajaran ekonomi perjanjian baru Allah terutama adalah mengenai Kristus dan gereja. Nah, persekutuan bagaimana? Persekutuan itu berdasarkan ajaran para rasul. Persekutuan kita adalah pengaliran Allah Tritunggal, persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kita berbagian dalam persekutuan para rasul ini. Jadi ketika rasul memiliki pengajaran, dia pasti memiliki persekutuan, ya. Di pelajaran hayat Saudara Li memberikan contoh, ya. Jadi kalau kamu tidak memiliki tidak dibaptis, itu kamu tidak bisa mengikuti komuni. Komuni itu mungkin persekutuan, ya. Komuni. Jadi terus ada lagi persekutuan, misalnya kalau kamu sampai orang itu mendirikan gereja, misalnya gereja KBB, ya, berarti yang ke sana itu adalah orang-orang Batak, misalnya gitu, ya. Atau gereja Western, yang ke sana adalah orang-orang Barat, ya. Atau kadang yang aneh itu di pelajaran dibilang gereja Presbyterian Amerika di Cina. Nah, tambah rumit kan? Presbyterian Amerika di Cina. Jadi pengajarannya Presbyterian, ya, tapi Amerika di Cina. Nah, ini bikin kacau, ya. Jadi pengajaran para rasulnya tidak ditaati, persekutuannya juga malah tambah kacau. Ya. Jadi
kalau kita tidak memiliki pengajaran Presbyterian, dan mungkin juga kalau kita bukan orang Amerika, ya, kita nggak bisa ikut dalam persekutuan itu. Ya, jadi memang Rasul itu sangat menekankan bertekun di dalam pengajaran para rasul dan juga persekutuan para rasul. Kenapa perlu bertekun? Karena hari ini banyak persekutuan yang lain, banyak pengajaran yang lain. Nah, kamu pernah dengar nggak itu full gospel ministry? Ya? Nah, itu kalau tidak salah untuk khusus untuk para pengusaha. Ya kan? Ini persekutuan apalagi ya toh? Kalau kamu bukan pengusaha, ya mungkin tidak boleh masuk ke dalam sana. Ya. Jadi di dalam penghidupan gereja kita memang ada pelayanan berbagai mata rantai. Tetapi permata rantai ini jangan sampai menjadi persekutuan yang tersendiri yang membuat kita terpisah dari yang lain. Ya. Jadi kelompok yang pertama ini adalah persekutuan dan pengajaran para rasul. Nah, ini perlu kita bertekun. Makanya hari ini kenapa kita perlu sidang video, kita perlu membaca buku-buku ministry. Ini salah satu contoh bertekun di dalam pengajaran para rasul. Nah, terus yang kedua, kenapa kita perlu bersekutu dengan kaum saleh, bersekutu dengan para pelayan Tuhan. Ini juga untuk menjaga persekutuan kita. Ya. Terus yang bagian yang kedua adalah sidang pemecahan roti dan berdoa. Ini umum. Umum maksudnya apa? Ini bukan berasal dari para rasul. Ya. Jadi kalau kita setiap minggu melaksanakan sidang pemecahan roti, ini juga perlu bertekun. Ya, semua orang boleh asal dia percaya Tuhan, ya, boleh sidang pemecahan roti. Asal dia percaya Tuhan boleh berdoa, ya. Ini perlu kita laksanakan. Jadi kalau orang Kristen, kalau gereja tidak memiliki sidang pemecahan roti dan gereja juga tidak berdoa, ya ini sulit ini. Ini gerejanya akan menjadi kosong. Makanya dalam pemulihan Tuhan kita dua perkara ini sangat dipulihkan, ya. Setiap minggu kita ada sidang pemecahan roti, tiap hari Selasa kita ada sidang doa. Ya. Jadi memecahkan roti juga berdoa. Nah, kalau zaman dulu itu memecahkan rotinya dari rumah-rumah seperti kita masa pandemi ini. Cuma dia gantian. Nah, minggu ini di rumahnya si saudara siapa, ya. Nah, minggu depan nanti di rumah saudara siapa. Dan kebiasaan mereka saat itu, mereka habis memecah roti itu biasanya ada perjamuan kasih kecil. Mereka makan bersama, mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan. Ya. Dan ada waktu lagi mereka berdoa bersama-sama. Masih ingat kan ketika Petrus di penjara, itu banyak kaum saleh yang berdoa Yerusalem, doanya sangat berkuasa sehingga apa? Malaikat datang untuk membebaskan Petrus. Jadi 4 hal ini sangat penting dalam penghidupan gereja. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus mengecek diri kita. Kalau benar-benar kita berada dalam hidup gereja, kita harus minimal ada 4 hal ini. Apakah kita memiliki pengajaran para rasul? Apakah kita memiliki persekutuan para rasul? Apakah kita melaksanakan sidang pemecahan roti? Apakah kita melaksanakan sidang doa? Ya. Jadi 4 hal ini adalah pilar dari kehidupan gereja. Ya. Jadi ini tidak boleh kurang. 4 hal ini harus sinkron, ya. Semuanya harus dilaksanakan, ya. Jadi kalau kita simak baik-baik di dalam pasal 2 dan pasal 3 itu, ya, ketika gereja di Yerusalem melaksanakan 4 hal ini, banyak mukjizat yang terjadi, banyak tanda-tanda mukjizat yang terjadi, ya. Jadi kita melihat di pasal 3, Petrus itu sangat berkuasa sekarang, ya. Tapi mukjizat ini bukan untuk menggantikan 4 hal ini. Mukjizat ini adalah untuk menguatkan praktek kehidupan gereja itu berasal dari Allah. Amen. Ya, jadi bukan seperti sekarang ini, ya, kadang orang berkarunia memiliki mukjizat, akhirnya apa? Orang bukan mencari Kristus, tapi mencari mukjizat itu. Nah, zaman dahulu ketika kaum saleh mempraktekkan 4 pilar hidup gereja, banyak mukjizat yang terjadi. Dan mukjizat ini membuktikan bahwa apa yang dipraktekkan oleh kaum beriman itu berasal dari Allah. Ya.
Saya sangat berkesan dengan perkataan Petrus ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya. Jadi Petrus dengan gagah mengatakan itu. Jadi dia seolah-olah mengatakan, aku tidak punya emas, aku tidak punya perak, aku mungkin miskin dalam emas dan perak, tetapi apa yang ada padaku, ya, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya. Dan saat itu ya orang lumpuh itu bisa sembuh. Dan tanda mujizat ini, ya, kalau kita baca baik-baik nanti di pasal 3, Petrus menerangkan bahwa tanda mujizat ini itu mendorong orang untuk datang kepada Tuhan, ya, mendorong orang untuk menikmati Tuhan, mendorong orang untuk bertobat. Jadi mujizat-mujizat itu ya memberikan satu bukti, satu konfirmasi bahwa apa yang diberitakan oleh Petrus, apa yang dipraktekkan oleh kaum beriman itu adalah berasal dari Tuhan. Amin. Ya, saya juga hari ini merasa ya, asal kita baik-baik mempraktekkan 4 pilar ini ya, saya yakin bahwa dalam hidup kita itu pasti banyak mujizat. Ya, mujizat bukan berarti harus kesembuhan rohani. Ya, mujizat bisa ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita pikirkan, ya, yang tidak bisa kita laksanakan atau tidak bisa terbit di dalam hati kita bisa mengalaminya. Jadi dalam penghidupan gereja pasti banyak mujizat, ya, hal-hal yang tidak bisa mungkin kita lakukan, ya, pasti Tuhan bisa melakukan. Sama dalam kehidupan gereja bermula itu ya, mereka banyak mengalami mujizat, ya. Ada orang mempersembahkan hartanya, mereka merasa bahwa harta mereka itu bukan untuk diri sendiri, mereka tidak egois, ya, itu kan juga satu mujizat. Jadi kalau dalam penghidupan gereja kita merasa memiliki persekutuan, ya, dengan Tuhan, kita merasa bahwa harta yang kita miliki adalah berkat Tuhan, itu adalah satu mujizat. Jadi jangan dirasa ketika ada orang sembuh dari penyakit, terus mungkin dapat mobil baru, pekerjaan baru, itu mujizat. Mujizat adalah ketika kita tidak egois. Artinya apa? Tuhan bertambah di dalam diri kita. Amin. Ya. Jadi saya mendorong kaum saleh, ya, supaya apa? Bertekun melaksanakan 4 hal ini, ya. Bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan para rasul, bertekun dalam sidang pemecahan roti, bertekun di dalam doa. Ya. Mujizat itu akan menyertai kita. Tanda-tanda mujizat itu akan bersama dengan kita. Jadi Tuhan pasti merawat kaum salehnya, ya, tidak mungkin membiarkan kaum salehnya. Khususnya di masa pandemi ini kita perlu menjaga ini, ya. Berkat-berkat Tuhan sangat luar biasa, ya. Pengajaran para rasul banyak di sidang-sidang video, ya. Persekutuan juga banyak juga melalui sidang-sidang video, ya. Kita punya medianya, ya. Jadi saya merasa kalau mau mengalami berkat perjanjian baru, mengalami mujizat dari perjanjian baru, kita praktekkan 4 hal ini. Ya, semoga Tuhan merahmati kita. Firman-Nya sampai di sini, ya. Mari kita berdoa, ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami damba ya Tuhan seperti gereja bermula. Tuhan, mereka bertekun ya Tuhan. Bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan para rasul, Tuhan, juga dalam sidang-sidang gereja, dalam sidang pemecahan roti, juga sidang doa ya Tuhan. Tuhan, berkatilah gereja di Solo, Tuhan, supaya kami bisa melakukan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Kepala inti dan sentralitas dari sidang kami. Amin. Biarlah kami senantiasa bertekun, ya, dan dalam pengajaran para rasul dan persekutuan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Seluruh kaum salehmu di Solo. Amin. Juga dengan ketat mengikuti pengajaran para rasul. Amin. Oh, tiap minggu kami bisa memecahkan roti bersama-sama, berkumpul serta berdoa. Amin. Tuhan, bahwa penghidupan ini Amin. menjadi realitas penghidupan di dalam gerejamu di Solo. Amin. Merahmati saudara-saudari kami. Amin. Terima kasih Tuhan.